Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandro Yoga Ditama dengan NPM 2014 1511009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya resum, yang berjudul Identifikasi Bentuk Erosi Tanah Melalui Interpretasi Citra Google Earth di Wilayah Sumber Brantas Kota Batu, oleh Rudi Hartono. Pendahuluan. Erosi tanah penyumbang terbesar terjadinya degradasi lahan. Degradasi lahan bukan merupakan peristiwa ekonomi akan terap, tetapi proses ini berkaitan erat dengan penurunan mutu lahan yang menyebabkan menurunnya produksi pertanian. Meningkatnya biaya pencegahan degradasi lahan yang merupakan problem ekonomi. Dampak langsung dari erosi tanah yang utama penurunan produktivitas tanaman yang diakibatkan oleh kemerosotan produktivitas lahan. Next. Sedangkan dampak tidak langsung pelumpuran dan pendangkalan waduk, kerusakan ekosistem perairan, memburuknya kualitas air, meningkatnya frekuensi dan masa kekeringan. Dalam hal ini salah satu upaya pengendalian yakni pemetaan daerah-daerah yang berpotensi erosi. Kriteria kawasan rawan bencana alam yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor. Citra satelit yang ada di Google Earth merupakan gambar dari hasil penginderaan jauh yang diperoleh menggunakan satelit yang mengorbitkan ke angkasa luar. Banyak satelit yang digunakan untuk mengamati objek-objek di permukaan bumi yang disesuaikan dengan informasi tutupan lahan yang dibutuhkan untuk berbagai bidang aplikasi, seperti aplikasi bidang pertanian, kehutanan, dan kelautan. Masalah yang akan dibahas: mengidentifikasi bentuk-bentuk erosi tanah di wilayah penelitian melalui interpretasi citra Google Earth di wilayah penelitian. Mengetahui unsur-unsur interpretasi citra yang berperan dalam pengidentifikasian bentuk-bentuk erosi di wilayah penelitian. Metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini dirancang secara survei dengan didahului studi terhadap peta rupa bumi Indonesia, peta tanah, dan peta penggunaan lahan, serta interpretasi citra lens Google Earth terdapat kenampakan bentuk-bentuk erosi di daerah penelitian. Analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan interpretasi terhadap citra Google Earth. Next. Hasil dan pembahasan. Sekilas kondisi geografi wilayah Batu. Kota Batu secara astronomi terletak antara 112 derajat 17 10,90 sampai dengan 112 derajat 57 bujur timur dan 7,44055,000 sampai dengan 8 derajat sekian lintang selatan. Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah 1908,750 hektar atau 199 kilometer. Terdiri dari 3 kecamatan. Kecamatan Batu dengan luas
45,81 hektar, Kecamatan Junerejo dengan luas 2565,02 hektar, dan Kecamatan Bumiaji dengan luas 12797,92 hektar. Jumlah keseluruhan dan desa terdapat 23 dengan jumlah RW 220 dan RT 1017. Ini adalah gambar dari peta wilayah Kota Batu. Next. Kecamatan Bumiaji terdapat berbagai macam tanah. Tanah alvisol adalah tanah yang relatif muda, banyak mengandung beberapa mineral, yaitu mineral primer yang mudah lapuk, mineral kristalin, dan kaya unsur hara. Andosol adalah tanah yang berkembang dari bahan vulkanik seperti abu vulkan, batu apung, sinter, lava, serta dominasi oleh mineral short range order. Next. Ini adalah gambar dari liputan citra Google Earth daerah Tulungrejo, Bumiaji, Batu. Next. Penampakan erosi parit atau gully erosion. Erosi parit adalah bentuk erosi tanah yang mempunyai kedalaman maksimum 0,5 meter. Erosi parit diidentifikasi keberadaannya dari bayangan tebing paritnya, yaitu penampakan dengan rona gelap memanjang. Kenampakan erosi alur atau rill erosion. Erosi alur adalah alur-alur erosi yang terbentuk oleh aliran air. Kenampakan erosi alur. Erosi alur adalah alur-alur erosi yang terbentuk oleh aliran air. Jarak 0,5 meter akan tergambar pada citra itu sejauh 0,5 mm. Kalau itu jarak vertikal, kedalaman akan sangat sulit terdeteksi. Erosi ini dikenal pada citra Google Earth dari perubahan rona tanah pada lahan terbuka. Rona pada tanah yang mengalami erosi lembar terlihat lebih cerah dibandingkan rona tanah di sekitar yang tidak terkena erosi lembar. Berikut adalah gambar dari citra 2 Sumber Brantas Tulungrejo. Selanjutnya gambar 5 adalah citra 3 Sumber Brantas. Secara teoritis, citra Landsat Thematic Mapper atau TM yang dibuat mosaik seperti pada gambar Google Earth dapat digunakan untuk pemetaan tanah. Lahan yang tergambar pada citra 2 berada pada relief lokal agak datar dengan kemiringan lereng 4-8%. Dengan kata lain, tidak akan ada erosi parit yang terjadi karena lahan dengan kemiringan seperti itu. Next. Untuk erosi parit tampak dengan rona coklat gelap atau hitam pada citra 3. Rona coklat hitam diakibatkan oleh bayangan dinding parit sehingga menghasilkan bayangan hitam. Erosi parit ini terjadi pada situs di lahan humus pinus. Pola yang terlihat pada citra 2 mengelompok, artinya pola yang muncul dari tanah yang telah terkena erosi alur hanya dijumpai pada lahan hutan pinus. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan. Yang pertama, identifikasi bentuk erosi tanah dapat dilakukan melalui interpretasi citra Google Earth dengan skala yang dibesarkan. Yang kedua, bentuk erosi dapat diidentifikasi yaitu erosi lembar, erosi alur, dan erosi parit. Yang ketiga, bentuk erosi yang dapat diidentifikasi yaitu erosi lembar, erosi alur, dan erosi parit. Sekian.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.